Perak, logam biasa yang diam-diam mengubah dunia. Bayangin sebentar, ada satu logam yang sudah dipakai manusia sejak ribuan tahun lalu. Logam ini pernah jadi simbol kekayaan, dipakai jadi uang, bahkan dipercaya bisa mengusir makhluk jahat. Tapi yang menarik, hari ini logam yang sama justru dipakai di handphone, panel surya, sampai teknologi modern. Namanya, perak. Dari perhiasan raja sampai teknologi masa depan, perjalanan perak ternyata jauh lebih dramatis dari yang kita bayangkan. Bagian satu perak yang membuat manusia terpesona. Sejak zaman kuno, manusia sudah jatuh cinta pada perak. Bukan cuma karena warnanya yang mengkilap, tapi juga karena perak relatif mudah dibentuk. Berbeda dengan logam lain yang keras, perak bisa dilelehkan dan diukir dengan mudah. Itulah kenapa sejak ribuan tahun lalu perak sudah dijadikan perhiasan, alat makan, patung, sampai benda ritual. Bangsa kuno seperti Mesir bahkan menganggap perak lebih langka daripada emas pada masanya. Bayangin, yang sekarang sering dianggap emas nomor 2, dulu justru lebih mahal dari emas. Bagian 2 saat perak menguasai dunia, masuk ke masa perdagangan global. Perak berubah dari sekadar perhiasan menjadi alat kekuasaan ekonomi. Banyak kerajaan dan negara mencetak koin dari perak. Perdagangan internasional pun banyak menggunakan logam ini sebagai standar nilai. Tambang perak besar bermunculan di berbagai wilayah dunia. Salah satu yang paling terkenal ada di Potosi, sebuah gunung yang dijuluki Gunung Perak. Pada abad ke-16, tambang ini menghasilkan perak dalam jumlah yang sangat besar. Begitu besar sampai-sampai kekayaan kerajaan Spanyol sebagian besar berasal dari sana. Tapi di balik kemewahan itu, ada cerita kelam. Ribuan pekerja dipaksa bekerja keras di tambang dengan kondisi yang sangat berbahaya. Perak yang berkilau itu, ternyata juga menyimpan sejarah penderitaan manusia. Bagian 3 perak dan mitos yang menyeramkan. Perak bukan cuma logam ekonomi. Dalam banyak budaya, perak punya makna mistis. Konon katanya, perak memiliki kekuatan untuk melawan makhluk jahat. Itulah kenapa dalam cerita rakyat Eropa, satu-satunya senjata untuk mengalahkan manusia serigala adalah peluru perak. Mitos ini sangat populer sampai muncul di berbagai film dan cerita horor. Walaupun tentu saja, secara ilmiah itu cuma legenda. Tapi menariknya, kepercayaan itu muncul karena perak memang memiliki sifat unik. Perak bersifat antibakteri alami. Itu sebabnya sejak zaman dulu, orang sering menggunakan perak untuk menyimpan air atau makanan agar lebih awet. Tanpa sadar, nenek moyang kita sebenarnya sudah memanfaatkan sains. Bagian 4 perak di era teknologi. Sekarang kita lompat ke zaman modern. Di era teknologi, perak justru makin penting. Kenapa? Karena perak adalah konduktor listrik terbaik di antara semua logam. Artinya, listrik bisa mengalir dengan sangat efisien melalui perak. Itulah kenapa perak dipakai di banyak teknologi seperti smartphone, komputer, kendaraan listrik, panel surya. Setiap panel surya di dunia membutuhkan sedikit perak untuk bekerja secara optimal. Artinya, ketika dunia beralih ke energi bersih, kebutuhan perak justru semakin meningkat. Logam kuno ini ternyata punya peran besar dalam masa depan energi manusia. Bagian 5 perak, logam yang diam-diam penting. Menariknya, banyak orang tidak menyadari betapa pentingnya perak. Emas selalu jadi pusat perhatian, tapi perak bekerja diam-diam di balik layar. Ia membantu listrik mengalir, ia menjaga teknologi tetap berjalan. Ia bahkan membantu energi matahari menjadi listrik. Dari tambang kuno, dari koin kerajaan, sampai chip elektronik modern, perak terus mengikuti perjalanan peradaban manusia. Jadi kalau suatu hari kamu melihat perhiasan perak, ingat satu hal, logam kecil yang terlihat sederhana itu sebenarnya sudah menemani manusia selama ribuan tahun. Dari simbol kekayaan, alat perdagangan dunia, hingga bahan penting teknologi masa depan, perak mungkin tidak selalu bersinar seperti emas. Tapi tanpa perak, dunia modern yang kita kenal hari ini mungkin tidak akan pernah ada.